Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعلموا قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasti kita duduk di masjid ini, apalagi namanya Al-Furqan, dengan keyakinan yang kuat, karena kita selalu mendengarkan info dari Al-Furqan, Al-Quranul Karim, hak anti hoak. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah, tidak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tanpa keraguan, tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, diraih dengan cara jujur, lurus, benar, tidak ada kebohongan dan pencitraan palsu. Apalagi sekedar jabatan yang diraih dengan cara-cara licik, penuh kezaliman, tipu daya, kebohongan dan kepalsuan. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah, pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah, kita pasti mudah menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah, kita bisa sukses di dunia, bahkan di akhirat. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku berhasil sukses masuk surga karena rahmat Allah. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya sangat pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk rahmat Allah buat keluarga kita. Khususnya wahai para ayahanda sebagai pemimpin keluarga, sangat bertanggung jawab memastikan dirinya, istri dan anak-anak, bahkan anak turunnya, cucunya dan generasi berikutnya, kalau bisa benar-benar mendapat rahmat Allah, sukses di akhirat. Karena itu Allah pesankan kita sejak di dunia ini, wahai para ayahanda khususnya, agar kita tidak termasuk orang yang tertipu dan tidak mendapat rahmat Allah. Karena itu kita dengarkan, jangan sampai kita termasuk keluarga yang tertipu, tidak mendapat rahmat Allah nanti di akhirat. Dalam surah Luqman ayat 33, Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hei seluruh manusia, ittaqu rabbakum, kalian itu harus bertakwa kepada Rabb kalian. Dan cara bertakwa, dan orang yang bertakwa kepada Rabbnya, kata Allah, memiliki satu ciri yang luar biasa, yaitu wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi. Orang bertakwa itu, khususnya keluarga, itu punya rasa takut pada hari kiamat. Ketika hari itu orang tua tidak bisa membela anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Sebaliknya,
seorang anak tidak bisa membela kedua orang tuanya. Allah sampai mengingatkan keluarga kita, jangan sampai lengah dari hari menjaga keselamatan keluarga kita di hari kiamat. Allah mengungkapkan, inna wa'dallahi haq, ancaman Allah ini pasti benar. Wahai keluarga muslim, keluarga ini pasti benar, pasti terjadi. Kemudian Allah ingatkan, kenapa banyak keluarga yang tidak memperhitungkan masa depan diri dan keluarganya di akhirat? Karena tertipu di dunia. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Sampai-sampai Allah menggunakan nun taukid sakilah, yang kemudian berarti jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan duniamu. Wala yagurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai sepenipu itu bisa menipu kalian, yaitu syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Jadi kita harus meyakini dan berhati-hati bahwa dunia ini pembohong, setan juga pembohong. Dan jangan bergaya seperti setan, suka berbohong untuk mendapatkan dunia. Dia sudah tertipu dan menipu orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya kejujuran, jangan mengikuti gayanya setan yang menipu banyak manusia, dan juga misi busuknya dunia ini. Rasulullah pernah menerima seorang musyrik masuk Islam, dan si musyrik mengatakan, ya Rasulullah, kalau boleh saya ini tetap berzina dan minum minuman keras. Para sahabat yang menyaksikan dialog itu saling menoleh, dan Rasulullah mengatakan boleh. Para sahabat juga semakin heran, kok si mu'alaf ini dibolehkan tetap berzina dan minuman keras? Kata Rasulullah, syaratnya satu, jangan bohong. Dengan senang hati si mu'alaf ini keluar sambil mikir, kalau nanti habis berzina ketemu dengan Rasulullah ditanya dari mana, kalau saya mengatakan berzina malu, atau setelah minum khamr seger keluar dari mana, kalau saya nyebut itu malu. Saya tahu ini dilarang dalam Islam, tapi Rasul memberi saya kesempatan untuk boleh melakukannya asal tidak bohong. Wah, akhirnya dia kembali, ya Rasulullah, aku masuk Islam, tidak zina, tidak minum khamr, karena tidak ingin berbohong. Jadi bohong itu lawannya iman sebenarnya. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, kalau kamu keluar dari Islam, berbohong saja hidupmu, karena itu gayanya syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya jemaah sekalian, agar kita tidak terpedaya oleh kehidupan dunia yang juga ditunggangi oleh tipu daya setan dengan dunia ini. Hampir-hampir kalau kita buka Al-Quran, setiap lembarnya, bahkan setiap halamannya, kalau tidak di sebelah kanan atau sebelah kiri, pasti ada info tentang akhirat. Artinya setiap ayat Allah itu mendukung kita, wahai keluarga, tolong ingat nasib keluargamu di hari akhirat. Tolong persiapkan, wahai para ayah, nasib dirimu, istri dan anak cucumu nanti di hari kiamat. Jangan terpedaya hanya mengurus dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantas sekali memang kalau Rasulullah meminta kita, iqra'ul Quran syahron, usahakan tilawah Quran khatam 30 juz 1 bulan. Kalau sekarang ada program one day one juz, itu melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW.
Dan itu menunjukkan pentingnya kita selalu diingatkan tentang akhirat. Karena kehidupan dunia ini melalaikan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita salah paham. Orang yang mempersiapkan akhiratnya melupakan dunia, bukan. Karena Rasulullah SAW menjamin dalam sebuah hadisnya, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, sesuatu yang diburu, sangat semangat untuk mempersiapkannya, ja'alallahu ginahu fil qalbihi, spontan Allah memformat hatinya merasa cukup dalam kondisi apapun. Atau ghina fil qalbi, merasa kaya. Jadi ingat, merasa kaya bukan karena hartanya banyak, tapi dia merasa kaya karena obsesinya akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah memudahkan seluruh urusan hidupnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, bahkan yang ketiga, dunia itu datang sendiri, mudah ditaklukkan oleh orang yang soleh yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya. Dia datang sendiri dan takluk di hadapan orang-orang yang obsesinya akhirat. Jadi orang yang mempersiapkan akhiratnya otomatis akan menguasai dunia. Dengan kata lain, dia tidak akan ditipu oleh dunia dan setan sang penipu. Sebaliknya, masalah muslimin, kasihan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai obsesi hidupnya, atau keluarga yang menjadikan dunia sebagai ukuran sukses, keberhasilan dan kebahagiaan. Wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ja'alallahu faqrahu baina anai, Allah jadikan kedua matanya selalu memandang dirinya miskin, bukan tidak punya apa-apa. Dan terbukti siapa yang korupsi bukan orang miskin harta, tapi merasa miskin, padahal sudah tumpukan hartanya tidak habis 10 keturunan, tetap mengambil, tetap berbohong. Kenapa? Pasti akhirat dilupakannya. Wa farraqu alaihi syamlahu, perhatikan baik-baik. Orang yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, keluarga yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, Allah carut marutkan persoalan hidupnya. Semakin sulit hidupnya, padahal semua serba lengkap. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau akhirat menjadi obsesi keluarga kita yang dipandu oleh ayahanda dan dicontohkan oleh ayahanda, maka keluarga itu akan bahagia di dunia, akan dimudahkan urusannya di dunia, akan diselamatkan nasibnya, keadaannya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, bahwa seharusnya kita selalu tilawah dan tadabbur Al-Quran, karena kita akan diselamatkan dari tipuan dunia dan syaitan. Rasulullah SAW sangat-sangat sayang kepada kita, sangat perhatian dengan kaumnya, dengan umatnya, kita semuanya. Dulu di zaman sahabat generasi terbaik, Rasulullah merasa sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya. Kemudian Allah cantumkan keluh kesah Rasulullah ini dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 25. Wa qala hadzal rasul, berkatalah Rasul itu, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana mahjura, mereka kok semakin menjadikan Quran sesuatu yang dijauhi, ya Allah. Itu dulu di zaman sahabat, Rasulullah sudah mengkhawatirkan itu, padahal sahabat generasi terbaik. Bagaimana kondisi sekarang? Sampai pemimpin muslim pun ada yang benci dengan ulama, ada yang memfitnah para dai.
Ya Rahman, Ya Rahim. Karena itu jemaah sekalian, kita berdoa khususnya menjelang Ramadan. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Kita berjanji kepada Allah, kalau kita masih hidup sampai bulan Ramadan, kita pingin seperti syahrul Quran, betul-betul menghiasi hidup kita dengan Al-Quran, dari tilawah, tadabbur, tahfidz menghafal, tanfidz mengaplikasikannya, tabligh bahkan mendakwahkannya atau mengajarkannya kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat Allah di dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga hari ini hari terindah keluarga kita, hari terbaik keluarga kita, hari keluarga kita menjadi cerdas, tidak gampang ditipu oleh syaitan ataupun dunia fana ini. Tapi kita menjadi orang-orang yang sangat bahagia karena kita menjadikan akhirat sebagai obsesi hidup keluarga kita, sehingga dunia kita taklukkan di bawah telapak kaki kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kita sekeluarga, semuanya menjadikan dunia sebagai obsesi dan betul-betul berjuang di dunia untuk kebahagiaan dunia yang menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.